Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Di suatu sore, sama kejadiannya dengan kisah sebelumnya. Ada seorang penumpang yang sudah duduk di bagian belakang bis antar kota. Penumpang ini dilalahnya duduk di kursi paling belakang, di baris yang full itu, yang jumlahnya 7 kalau tidak salah. Sang penumpang duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman karena memang dia ingin duduk di bagian belakang dan dia berharap mendapatkan semilir angin karena duduk di kursi paling belakang. Di dalam perjalanan, bis berhenti karena ada penumpang yang memberhentikan untuk ikut naik. Kondisi bis sangat penuh, kursi terisi semua, bahkan lorong kanan kiri itu, lorong tengah di bis itu penuh juga. Kalau di total yang berdiri ada kalau 20 orang. Si penumpang baru ini langsung naik dari pintu belakang. Dia berdiri tidak jauh dari si penumpang yang sudah duduk di paling belakang tadi. Kemudian si penumpang ini ngantuk sebentar gitu. Karena mungkin kelelahan habis bekerja, dia ngantuk sebentar, mungkin 1 atau 2 menit. Saat dia bangun, si penumpang baru tadi, yang baru naik tadi, sudah bergeser maju sekitar 1 atau 2 meter di depannya. Tetapi masih berada di tengah-tengah penumpang lain yang berdiri, sekitar 20 orang tadi. Kemudian perjalanan berlangsung dengan penuh sesak, yang duduk juga kesusahan karena begitu banyak penumpang berjubel, apalagi yang berdiri. Sekitar setengah jam perjalanan, sang kernet bis ini memanggil penumpang yang tadi baru datang, yang duduk, yang sekarang berdiri di 1-2 meter di depan penumpang yang disebutkan dalam kisah ini. Memanggil penumpang itu. Kamu maju ke depan, itu, yang pakai baju kuning itu, pakai bajunya kuning, kemudian pakai topi hitam, itu tuh, coba maju ke depan, kata sang kernet. Memang si penumpang yang baru naik tadi pakai baju kuning, tetapi nggak kuning banget sih sebenarnya, kuning-kuning muda begitu, semi-semi oranye lah. Celananya juga coklat gitu. Bukan pelajar, tetapi memang sepertinya orang ini juga sedang habis bekerja di mana begitu. Tetapi dilalahnya memakai baju yang seirama, sewarna atas sama bawah. Bawahnya semi-semi coklat, atasnya semi-semi ya oranye begitu, pakai topi hitam. Di tengah-tengah penumpang yang berjubel berdiri itu, yang berdiri dan berjubel itu, penumpang ini merambat pelan-pelan, maju ke depan. Maju untuk melewati satu orang saja. Susah. Karena memang yang berdiri sangat banyak dan membawa tas ransel semuanya. Ada yang tas ransel, ditambah lagi membawa tentengan, kresek begitu. Jadi penuh sekali. Kalau tadi dikatakan 20, sepertinya lebih. Mungkin 30-an itu. Pokoknya penuh sekali di lorong bis itu. Untuk melewati satu penumpang, perjuangan harus dilakukan. Bahkan untuk sampai ke tengah, dia harus meminta tolong kepada penumpang yang lain untuk minggir. Mas, mbak, ibu, bapak, tolong minggir, saya mau lewat. Orang yang tadi duduk di belakang, lagi-lagi bergumam di hatinya. Di hatinya bersuara, Jan, ternyata kernetnya tidak punya nurani.
tidak punya perasaan, nggak tahu keadaan. Kata penumpang tadi yang duduk di belakang itu. Kok bisa-bisanya? Wong sudah enak-enak di belakang, paling tidak nyaman lah gitu ya. Mungkin dalam persepsi dia. Malah disuruh ke depan. Melewati sekian puluh penumpang berjubel pula. Kan kesulitan dia, kan kasihan dia. Begitu suara dari orang yang duduk di paling belakang tadi. Kemudian penumpang ini yang dipanggil tadi, itu sudah hampir di depan. Ketika hampir sampai di paling depan, si kernet menambahkan kalimat lagi. Cepat. Cepat. Yang di belakang tadi semakin dongkol hatinya. Hah, mbok yo kasihan. Wong sudah enak-enak di belakang, malah disuruh ke tengah, malah ke depan pula. Suruh maju ke depan lagi. Udah gitu suruh cepat-cepat lagi. Kata yang di paling belakang. Cepat. Sambil tergopoh-gopoh memegangi tasnya, meskipun nggak begitu besar, tapi karena melewati penumpang yang sangat banyak, orang ini pun agak kesusahan meski akhirnya sampai di pintu paling depan, bersanding berjejer dengan kernet tadi. Tidak lama setelah jejeran dengan si kernet, sang kernet ini kemudian mengatakan, kiri, berhenti. Kemudian sopirnya pun memberhentikan bis itu dan penumpang itu pun turun. Ternyata penumpang yang tadi dipanggil-panggil itu, yang dari baris belakang ke tengah, ke depan melewati puluhan orang tadi, memang akan turun di tempat yang barusan itu tadi. Kita seringkali juga seperti itu. Kita seringkali juga berprasangka duluan ketika melihat kejadian. Seolah-olah prasangka kita itu benar. Seolah-olah prasangka kita itu yang paling seharusnya dilakukan. Ternyata kondisi kita tadi tidur, kondisi penumpang tadi maksudnya, mohon maaf, kondisi penumpang tadi tidur 2 menit itu sudah ada perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Saat dia tidur, penumpang ini ditarik uang oleh si kernet. Setelah membayar, saat ditarik itu tadi, sang kernet bertanya, turun di mana? Turun di sini, sekaligus membayar uang. Orang yang tadi duduk di belakang tidak tahu proses komunikasi itu, tidak tahu sejarah yang terjadi. Saat dia bangun, si penumpang sudah membayar, sang kernet sudah maju ke depan untuk menarik karcis penumpang-penumpang yang lain. Dan orang ini tidak tahu. Ketika dia bangun, dia merasa semua baik-baik saja, seolah-olah sesuai dengan persepsi awal dia. Ketika penumpang yang tadi di belakang dipanggil untuk maju ke depan, dia berprasangka bahwa kernetnya jahat, kernetnya tidak tahu keadaan, tidak punya empati. Wong sudah enak-enak duduk, nyaman di belakang, kenapa dipanggil ke depan? Akhirnya si penumpang pun kesusahan sampai ke depan. Kita juga acap atau sering berprasangka seperti itu. Jikapun kita sering atau pernah seperti itu, semoga saja kisah ini dapat mengubah paradigma berpikir kita, persepsi kita tentang apa yang terjadi. Jangan-jangan kita karena tidur sebentar, karena jalan-jalan sebentar, atau karena ada acara sebentar, tidak melihat kejadian yang terjadi ketika kita sedang tidur tadi, melakukan sesuatu tadi, dan sedikit peristiwa itu berubah, mengubah, dan akhirnya melatar belakangi kejadian-kejadian selanjutnya. Semoga dari sini pun kita belajar. Jangan-jangan kita terlalu gampang menyimpulkan fakta yang terjadi, terlalu gampang menyimpulkan realitas yang seolah-olah dalam persepsi kita itu baik. Padahal belum tentu. Yang sering kali terjadi adalah justru persepsi kita mendahului yang sebenarnya terjadi, atau yang bahkan seharusnya terjadi.
Semoga kisah ini juga membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih padang hatinya, lebih mampu mendiagnosa pola dan konsep berpikir kita. Amin, amin, amin. Semoga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.